kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Itu diskusi, silakan ya. Kan saya malah tidak ikut diskusi. Yang menentukan itu kan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat sendiri. Tapi nggak bisa disalahin dong, yang pilih kan mereka. Ya, Anda yang pilih, saya nggak ikut pilih loh. Jadi nggak bisa disalahin kan gitu. Ya? Tetapi kalau substansi dari yang terakhir ya, yang kita dengar secara resmi, meskipun naskahnya tidak pernah kita dapatkan, tapi pengumuman resmi atau naskah-naskah yang beredar yang mungkin resmi, itu kecenderungan ke arah kembali difungsi tidak ada lagi. Ya, saya dilihat isinya, saya sudah baca semua isinya tidak ada, malah penguatan terhadap konsep yang sudah lama ada. Tiga adalah ini problem yang tidak berubah dari zaman kita Orde Baru sampai saat ini. Militer tidak mau tunduk pada peradilan sipil ketika dia duduk di wilayah sipil, gitu. Dia mau mengambil wilayah jabatan sipil, tetapi ketika dia bermasalah, dia melanggar hukum, dia berproses pidana seperti kasus korupsi yang besar selama ini terjadi, dia tidak mau diperiksa oleh peradilan umum, tidak mau diperiksa oleh KPK dan yang lainnya. Ini tentu problem. Dengan kata lain, kalau pertanggungjawabannya tidak mau dilepaskan pada sipil, kenapa jabatannya mau? Kelihatannya main peta umpet sembunyi-sembunyi gitu, lalu tiba-tiba dimunculkan. Itu secara prosedural sebenarnya tidak sejalan dengan jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan ya yang mengatur tentang itu. Alhamdulillah baru saja rapat paripurna DPR RI mensahkan Undang-Undang TNI yang mana dari fokus pembahasannya sudah memenuhi semua azas legalitas yang memang harus dilaksanakan. Tadi sudah disampaikan dalam rapat paripurna, semua prosesnya itu sudah dalam mekanisme yang memang seharusnya dilaksanakan, dari penerimaan surat sampai mendengarkan partisipasi masyarakat, kemudian pihak-pihak yang harus didengar dan lain-lain sebagainya. Pak, itu kan tadi sudah disahkan Pak, dan kemudian muncul reaksi-reaksi. Apa tanggapannya Pak? Kan itu kan sudah sesuai prosedur atas inisiasi DPR untuk merevisi undang-undang. Terus dikasihlah ininya, draftnya, disebut daftar inventaris BIM-nya, inventaris masalahnya. Tentara menyerahkan, nanti Badan Legislatif DPR yang menentukan. Ya turunnya seperti itu kan, prosedurnya sudah dijalankan. Ada yang paling disoroti itu ada 16 lembaga kementerian yang diduduki oleh yang masih aktif ya. Kan itu kan lembaganya sangat berhubungan dengan TNI, ya. Nanti masalah yang 16 itu kan penambahan dari 10 ya, 6 lagi ya. Ada Basarnas, ada BNPB, memang kan sudah ada di situ semua. Gitu loh. Jadi apa yang mau dipermasalahkan dari sebelumnya juga sudah begitu sebetulnya. termasuk usia ya, masa usia. Ya usia ya kita justru dianggap harus menyesuaikan dengan ASN. Karena dibilang tentara lebih sehat kalau lebih cepat pensiun katanya gitu. Kan itu hal-hal simpel aja ya. Pertama begini, konsep itu Panglima itu dibawa langsung Presiden itu sejak dulu. Ya begitu. Yang kedua, Menteri Pertahanan adalah pemegang kewenangan strategi dan penyediaan alutsista dan semacamnya gitu, yang sifatnya administratif, logistik gitu. diatur oleh atau dikoordinir oleh Menteri Pertahanan itu lama. Kemudian sekarang penegasan bahwa TNI anggota TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri atau minta pensiun, kecuali di dalam 16 yang sudah disebutkan, karena memang ada permintaan atau
ada irisan tugas-tugas ke pertahanan gitu. Jadi pembahasan dari RUU TNI yang direvisi kemudian tadi disahkan menjadi undang-undang, ada 3 pasal yang fokus kemudian dibahas, yaitu pasal 7 terkait dengan OMSP, operasi militer, kemudian terkait dengan pasal 47 yang mana ada penambahan dari 10 bidang yang memang bisa ditempati oleh TNI aktif dari 10 menjadi 14. Kemudian masalah pensiun yang mana ada masalah keadilan. Jadi hanya 3 hal tersebut, dan tadi kami juga sudah menegaskan bahwa kami DPR RI dan pemerintah tetap menegaskan bahwa tetap mengedepankan supremasi sipil, kemudian hak-hak demokrasi, kemudian juga hak asasi manusia sesuai dengan aturan perundangan di Indonesia dan internasional. Jadi tidak ada lah berpikiran ke mana-mana kita. Ya maaf, kemarin saya sempat terlontar kata-katanya, saya sampaikan kampungan. Ya, maksud saya, ayolah kita duduk sama-sama, belajarlah tentang demokrasi. Ya, kami tidak berpikiran seperti dulu-dulu bikin fraksi, bahwa pemilihan bupati, gubernur itu harus penunjukan. Kan kami tidak berpikiran begitu, malah ngomongnya dari DPR, dari masyarakat. Ya. Nah dari situ menurut saya tidak ada yang kembali ke dui fungsi. Pasal 47 ya yang menambah dari 10 menjadi 15 atau 16 institusi yang bisa dimasuki sipil itu dianggap itu kembali ke dui fungsi. Tapi sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum ini semuanya ya. Yang sekarang ditambahkan itu seperti BNN, Badan Pengelola Perbatasan, kemudian terorisme dan sebagainya, kejaksaan, ini sudah ada semuanya, cuma ada di berbagai peraturan perundangan lain. Jadi sebenarnya tidak ada tambahan kalau institusi yang mempunyai pintu untuk dimasuki oleh TNI, malah dikurangi satu, KKP kelautan dan perikanan itu juga sekarang malah dicabut dari yang selama ini sudah ada dan pernah ada gitu. Ketika militer duduk di jabatan sipil, maka sudah berbeda ranah. Pendekatan militer itu adalah kill or to be kill, dan hanya ada 2 metode: operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Mendudukan militer ke dalam jabatan sipil tidak termasuk ke dalam keduanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pendekatan militer kepada sipil yang tentu berbasis birokrasi, humanis dan segala macamnya, itu tidak cocok dengan karakteristik militer yang memang kata kuncinya adalah profesionalitasnya ketika dia menjalankan operasi militer perang dan selain perang. Jabatan sipil nggak masuk keduanya lagi. Nah, yang Mahfud MD sebut draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Menurut dia, revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tidak terlalu mengganggu desain politik yang dicita-citakan reformasi. Pada masa Orde Baru, kata dia, dui fungsi ABRI memberikan peluang TNI dan Polri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR tanpa masuk pemilu dengan porsi 22%. Kemudian dui fungsi ABRI juga memungkinkan TNI dan Polri mengisi jabatan-jabatan eksekutif seperti gubernur, wali kota, dan bupati dengan sistem penunjukan tanpa pemilu. Menurut dia, dalam draft terbaru, revisi Undang-Undang TNI tidak memiliki indikasi membuka peluang-peluang tersebut. Sebaliknya, draft terbaru revisi Undang-Undang TNI memperjelas batas-batas sejauh mana TNI dapat menempati jabatan publik. Meski ada penambahan kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh TNI, Mahfud menilai tidak akan berpengaruh secara signifikan sesuai dengan dokumen hasil pembahasan DPR dan pemerintah yang diperoleh oleh Tempo. Jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI diperluas.
dari 10 kementerian atau lembaga menjadi 14 kementerian atau lembaga. Penambahan jabatan sipil tersebut tertuang dalam pasal revisi 47 Undang-Undang TNI. Pada ayat 1, pasal tersebut menyebutkan secara tegas jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI sebagai berikut. Lembaga sipil bagi prajurit sesuai dengan hasil pembahasan revisi Undang-Undang TNI membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. Selain itu, jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI yakni intelijen negara, cyber atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, research and research nasional, pengelolaan pembatasan kelautan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan, prajurit TNI dapat menduduki jabatan di Kejaksaan Agung karena dalam Undang-Undang Kejaksaan terdapat pos jabatan Jaksa Agung Muda.